Songo. Para penonton dan Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Akila Arsendurinanda, perwakilan dari Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Renan akan membawakan cerita yang berasal dari Kota Malang. Sebuah kisah tentang kepahlawanan. Inilah dia, Bubulol sang pendekar bunga. Cerita ini adalah legenda yang akan menjadi cikal bakal penamaan desa Bunol. Renan mengambil cerita ini dari buku Antologi Visual Cerita Rakyat Malang Raya yang disusun oleh Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Kisah sekitar abad ke-10 Masehi, ada sebuah desa yang indah dan subur di lereng timur Gunung Kawi dan di sebelah barat Sungai Bango. Namanya Desa Kajatan. Penduduknya senang bertani, berdagang, hidup gotong royong, dan rajin beribadah. Di bawah wilayah Watak Kanuruhan yang dipimpin oleh Rakyat Kanuruhan atau lebih dikenal dengan nama Dia Muntang. Tapi jeng, kebahagiaan itu lenyap ketika malam tiba. Muncul teror perampokan misterius yang meresahkan. Aku tidak bisa tinggal diam. Desa Kajatan tempat tinggalku harus aman kembali. Aku, Bubulol, akan menangkap para penjahat-penjahat itu dengan ilmu kanuraganku. Teman-teman, bantu aku mengawasi sekitar ya. Kalau melihat bayangan hitam, ya itu dia. Malam semakin larut, udara terasa sangat dingin. Tiba-tiba mata Bubulol menangkap sesuatu yang mencurigakan. Ada 3 bayangan berbaju serba hitam mengendap-endap di balik kegelapan hutan. Siapa mereka? Ya, mereka adalah komplotan perampok yang selama ini membuat resah. Bubulol langsung mengintai mereka secara diam-diam. Malam ini kita lakukan maju desa Kajatan. Tubuh kita kan tinggi, besar, kekar, dan sakti. Siapa yang berani melawan kita? Jangan berisik. Ayo cepat cari rumah yang kaya. Mendengar rencana jahat itu, amarah Bubulol langsung mengucap, "Berhenti kalian para penjahat! Rasakan jurus silatku!" Terjadi adegan pertarungan yang seru dengan koreografi silat yang menarik. Kedua penjahat yang bertubuh besar mencoba menyerang, tapi Bubulol dengan lincah menghindar dan menjatuhkan serta mengikat mereka. Ki Buyut dan warga datang berbondong-bondong. Mereka bersorak gembira. Wah, hebat sekali kamu, Bubulol. Terima kasih telah menyelamatkan desa kami. Ayo kita bawa para penjahat-penjahat ini menghadap Gusti Dia Mumpang untuk diadili. Sama-sama, Ki Buyut. Sudah menjadi kewajiban saya sebagai pemuda di desa ini untuk menjaga keselamatan desa Kajatan. Mendengar kabar bahwa dalam keresahan telah berhasil diringkus, hati Gusti Dia Mumpang pun diliputi rasa senang dan lega. Sebagai ucapan terima kasih, sang penguasa langsung memberikan hadiah beberapa keping uang emas dan perak kepada Bubulol. Namun, dasar Bubulol pemuda yang berhati mulia. Ia tidak serakah. Ia hanya mengambil sedikit saja. Selebihnya ia serahkan kepada Ki Buyut agar digunakan modal pembangunan desa. Para penonton, nah ternyata Bubulol ini bukan cuma jago silat. Dia juga punya bakat seni yang luar biasa. Atas pesan Gusti Dia Mumpang, ia mulai menanam banyak taman indah di desa. Tapi Bubulol punya satu impian yang terpendam. Ki Buyut, aku ingin mengubah telaga di dekat rumahku menjadi taman wisata bunga yang sangat indah. Tapi biayanya sangat besar. Jangan berkecil hati, Bubulol. Gagasan dan niatmu ini sangat mulia untuk keindahan desa Kajatan. Masalah biaya
Bulul, Ki Buyo diam-diam menemui Gusti Tiang Mumpang untuk melaporkannya. Gusti Tiang Mumpang pun langsung datang ke desa untuk melihat sendiri. Indah sekali desa ini. Keahlianmu luar biasa, Bu Bulul. Gusti, jika diizinkan, saya ingin mengelola telaga di dekat rumah saya menjadi taman wisata bunga yang sangat indah. Tentu saja, aku akan hadiahkan kau sebidang tanah di dekat telaga ini untukmu secara turun-temurun. Bu Bulul langsung bersujud syukur dan mempersembahkan kain batik kepada Gusti Tiang Mumpang sebagai tanda hormat adat. Hanya dalam waktu 1 bulan, telaga itu disulap menjadi taman wisata bunga yang sangat indah. Bahkan bunga-bunga di sana dijadikan sebagai pemasak utama seluruh kebutuhan bunga untuk upacara keagamaan di wilayah Kanjuruhan. Untuk merayakannya, diadakanlah upacara besar untuk menghormati keberhasilan ini. Bu Bulul, aku berencana menjadikan bunga-bunga di taman ini sebagai pemasak utama seluruh kebutuhan bunga untuk upacara keagamaan di wilayah Kanjuruhan. Sungguh sebuah kehormatan besar, Gusti. Saya dan seluruh warga desa akan merawat bunga-bunga di taman ini dengan sepenuh hati demi kelancaran upacara keagamaan di wilayah Kanjuruhan. Bagus, untuk meresmikan rencana ini, tuliskan ketetapan atau sima ini di atas lepeng tembaga dan batu berbentuk arca Ganesha sebagai bukti sah. Sejak peristiwa itu, Desa Kajatan lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Desa Bulul. Namun, seiring berjalannya waktu, pengucapannya bergeser di lidah masyarakat menjadi Desa Bunul. Pada akhirnya, pada tahun 1981, resmi berubah nama menjadi Kelurahan Bulurrejo di Kecamatan Blimbing. Kini, lokasi bekas telaga dan taman indah milik Bu Bulul tersebut lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Kampung Beji dan Buntu, di mana kata beji dalam bahasa Jawa kuno memang berarti telaga. Namun, sangat disayangkan, pada tahun 1960-an, telaga tersebut telah diuruk tanah hingga hilang. Bahkan prasasti arca Ganesha peninggalan sejarahnya pun ikut dirusak oleh orang yang tak bertanggung jawab hingga kepalanya putus. Melalui kisah perjuangan Bu Bulul sang pendekar bunga ini, yuk teman-teman, kita sama-sama belajar untuk menjaga, merawat, menghargai karya serta sejarah dari para leluhur kita. Dinginnya udara di kota Malang, belajar tekun janganlah letih. Cerita Bu Bulul cukup sekian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.